Oke Rick, itu loh kemarin shotmu yang mengenai Japan trip ya. Bagaimana budaya cycling di Jepang itu ternyata sangat luar biasa ya, mengagumkan dan ternyata responnya banyak. Nggak nyangka. Nggak nyangka dilihat orang banyak ya, juga mereka kepingin tahu full versi fullnya. Oke. Ya, kita kan cuma ngomong sepintas-pintas ya. Ya ada kalanya kita ini juga kepingin tahu ya. Ya toh. Wong kok bisa ya Jepang itu loh negara superpower loh, Rick. Tapi sih sepedaan. Sedangkan kita loh ironisnya Indonesia negara yang punya sepeda loh malu dikira memang cap orang miskin, Rick. Iya kan? Perspektifnya orang Indonesia kan gitu. Kalau sepedaan dicap tidak mampu beli motor, tidak punya mobil. Sampai ada artikel atau ada apa cerita-cerita itu di mana seseorang itu kepingin bike to work, kemudian teman-temannya mengira apa kamu terlalu miskin tah untuk nggak duit-duit. Nggak duit kayak itu ke bensin. Sembuh. Dan sedihnya itu juga sekarang sepeda jengki di mana-mana itu sudah diganti oleh Uwinfly. Indonesia, gimana ini? Budaya sepedaanmu itu gimana? Ya Pak, beda dua dunia itu gimana? Ya beda dua dunia kan gini. Kalau Jepang itu ya kebetulan gini, tahun 2000-an saya pernah tinggal di Jepang. Ya, waktu itu training untuk bukan training untuk Shimano ya, bukan. Training salah satu perusahaan toys dan action figure terbesar. Oke. Nah, jadi di sana itu orang itu pola pikirnya ditempatkan pada posisi bagaimana kalau saya di posisi orang lain. Itu. Jadi misalnya gini, dari hal yang paling simpel deh, gak usah sepeda, buang sampah aja. Betul. Kalau kita buang sampah, tempat itu kotor, pasti ada orang yang membersihkan. Ya kan? Nah, sekarang kalau kita di Indonesia, alah paling kok diresi ijar noai. Ngapain saya membayar untuk tukang sapu? Biarin aja tukang sapu biar ada kerjaan. Kalau di sana enggak, mereka gini loh. Pekerjaan membersihkan, menyapu itu bukan pekerjaan enak, itu pekerjaan melelahkan. Betul. Harus bungkuk-bungkuk, ngambil kotor. Nah, mereka itu menempatkan kalau dirinya yang menjadi tukang sapu. Sehingga jangan dibuang di situ. Jadi mereka menghargai apa yang orang lain lakukan. Nggak usah kita ngomong profesi lah, kita ngomong soal tata cara berkendara aja. Kalau di sini, siapa yang mesinnya besar, dia adalah raja jalanannya. Betul. Ya toh? Dan itu saya kalian gedek. Apalagi sekarang, seakan-akan rambu-rambu lalu lintas sudah ada harganya. Lah lampu merah diterobosi semua. Palang kereta api aja diterobos, kan tolol. Itu tolol, saya bilang tolol. Karena apa? Dia tidak memikirkan kalau dia itu sampai celaka. Rick, tadi pagi itu loh, Rick. Perjalanan pulang dari Surya, tanggulangin kereta api, moro-moro ada bis itu bisa motor langsung di depannya. Nah iya, kan tolol. Bis loh itu. Itu tolol. Ngangkut penumpang loh itu. Dia enggak berpikir gini loh. Kalau sampai terjadi eksiden, berapa banyak orang yang ikut susah? Karena itu kalau di luar negeri, supir-supir bis, supir-supir truk, itu disuruh naik sepeda, diem di atas sepeda. Terus, ada yang bawa bis, bawa truk, itu disuruh jalan mepet di sampingnya, biar ngerasain kayak apa. Aduh Rick, tadi sepanjang Pandaan klaim aja, aku mir-mirin, Rick. Malah saya yang harus lebih-lebih. Karena itu kan di sini itu untung saya ironis. Indonesia itu ironis. Alamnya bagus,
luar biasa, cuacanya enak, nggak pernah sampai dingin drop banget, enggak, ya kan? Kemudian apa kuliner-kulinernya di sana sini juga banyak. Iya, enak. Tapi budaya berkendaranya jelek. Sehingga orang itu mau menikmati misalnya olahraga di jalan. Setengah mati dia menikmatinya. Benar. Karena apa? Yaitu karena dia harus bersinggungan dengan kendaraan lain yang notabene lebih besar, lebih kecepatannya bisa lebih tinggi, dan itu apa mepet-mepet lah, apa motong apa macam-macam. Bahkan ada juga pesepeda yang brengsek, ada. Sudah tahu bukan jalur sepeda, diterobos masuk, dia masuk ke jalurnya mobil. Terus mobilnya suruh minggir-minggir saya naik dewe. Ada yang kayak gitu, banyak. Nah, itu ya brengsek. Kalau di sana, coba yang naik, yang begitu naik poligon wani apa enggak? Nah, jadi dia mikir itu karena rumongso bisa banter kecepatan 40 posisi aero ya toh. Tengah jalurnya mobil dimakan semua, ditutup semua. Itu kan pikiran orang paling tolol. Saya bilang tolol. Ya sorry kalau saya ngomongnya kasar seperti ini karena saya bilang itu tolol. Karena apa? Mereka mencibir kendaraan lain untuk ngalah ke mereka, tapi mereka mengambil jalur kendaraan lain. Betul. Nah, terus sekarang gimana? Nah, sampai mana kita harus menyadari ya? Intinya gini kok ya kok. Kita olahraga itu mau apa? Banter-banteran. Banter-banteran sirkuit aja. Atau di track, cari track. Nah, sekarang minta ampun. Kalau kita bersepeda itu untuk menikmati. Ya, oke lah kita bisanya dalam kota misalnya. Ya dalam kota ya tetaplah tertib aja. Nggak usah kalau ada tempat yang memang Anda bisa kenceng, Anda bisa dominasi silahkan. Tapi kalau jalan protokol, jalan umum, aduh janganlah. Jangan. Jadi nanti kalau kalian celaka, misalnya pesepedanya jatuh, dia jalan di jalur mobil. Betul. Terus mobil di belakang ini apa sempat ngeremnya nututi enggak? Enggak nututi. Iya, kalau nututi, kalau nggak nututi ya diterima mobil, Akhirnya apa? Yang salah siapa? Kalau di Indonesia, mobilnya. Lah kalau mobilnya enggak tahu apa-apa, kan dia kasihan. Karena itu kita ini enggak saling menyadari. Tuh. Nah, terus saya kan balik Indonesia, kemudian ini terakhir ini dapat kesempatan ke Jepang lagi. Setelah menabung 5 tahun. Ya memang harus nabung, Rick. Saya nabung 5 tahun. Jangan ke Jepang hutang, Rick, itu ciloko. Masa ke Jepang cicilan. Ya wis, oke, lanjut. Jadi, kali ini apa yang kamu dapat di Jepang? Jadi gini, saya melihat bahwa budaya cycling di Jepang itu tetap bertahan. Itu satu. Syukurlah ya. Iya. Dan beberapa toko sepeda yang saya masuki kayak YS Road, itu yang besar-besar. Tambah hebat. Sekarang sudah 2 outlet ya, 2 toko. 2 outlet, Rick. 2 outlet. Dan besar tokonya enggak main-main, 1000 meter lebih. Di mana merek-merek yang Anda kagumi di sini, di sana enggak ada apa-apanya. Di sana enggak ada apa-apanya, Rick. Enggak ada apa-apanya alias apa? Enggak laku. Ya kan? Yang laku di sana itu justru sepeda yang mungkin Anda anggap remeh. Yaitu apa? Yang paling mendominasi jalanan di. Jadi kalau kita bicara gini, di Jepang itu ada 2. Sepeda sebagai alat transportasi dan sebagai sarana olahraga. Kalau sepeda yang menjadi sarana olahraga, kita mulailah dari kelas road bike sampai mountain bike. Merek yang paling mendominasi di sana pertama adalah Giant. Justru Giant ya? Giant. Mungkin kalau Anda ada kesempatan dan rezeki ke Jepang, cobalah lihat ke dalamnya rental sepeda. Coba Anda lihat sepeda-sepeda hybrid, sepeda-sepeda yang untuk road yang disewakan. Semua Giant. Kemudian saya bersepeda dari Osaka sampai ke Kobe.
Itu ketemunya Giant. Terus dari Kyoto saya bersepeda ke Otsu, kemudian sambung ke Legiwa, ketemunya apa? Giant juga. Dan mereka jauh dari kata-kata wheelset atau wang 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 wang. Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Mereka bersepeda ya tekun sendiri paling banyak ya. Paling banyak mereka bergerombol itu 5-6 orang. Nggak sampai puluhan orang berpeloton nutupi jalan, enggak. Dan mereka tetap berada di jalurnya meskipun kecepatannya mereka agak tinggi. Tetap di samping, di pinggir jalan, ada markanya sendiri. Nah, itulah. Jadi saling menghargai antar pemakai jalan. Itu kalau dari sisi olahraga. Merek kedua yang populer adalah Bianchi. Bianchi. Nah, kan? Bianchi, Colnago, itu yang populer di sana. Giant nomor 1 ya. Giant number 1. Tetap, karena dia paling murah lah itu kan. Iya, betul. Bianchi itu mulai dari kelas yang low end sampai high end ada semua. Bahkan yang model-model yang baru di launching juga sudah dipajang misalnya. Heran juga ya di Indonesia Bianchi aja lo nggak tahu. Iya. Ya terus mungkin kalau yang pemain-pemain MTB lama mungkin kenal dengan namanya Bridgestone. Bridgestone sampai hari ini masih diproduksi dan dia punya track bike, dia punya sepeda untuk velodrome itu, dia punya sepeda untuk untuk road juga ada. Kemudian ada lagi sepeda merek Fuji ya. Ya, itu banyak di track bike. Kemudian Fuji road bike juga ada. Ada sepeda yang mungkin Anda nggak nyangka kalau dia juga bikin sepeda. Seperti Yonex. Yonex. Betul, itu ada sepeda merek Yonex. Dia punya road bike karbon. Mulai rim brake sampai disc brake ada. Nah, cuman memang kalau di sana orang bersepeda untuk olahraga itu udah beda. Jadi mereka memang di jalur tersendiri. Mereka misalnya keluar kota gitu ya, antar kota, tapi mereka tidak pernah bergerombol banyak dan mendominasi jalan. Iya, sampai manggil patwal. Iya, enggak ada. Di sana enggak ada. Jadi saya melihat ini suatu hal yang ironi gitu. Iya, betul. Itu negara yang lebih maju, dibilang negara apalah orang-orang kalau bilang, tapi ya kita sendiri lebih buruk dan bisa dikatakan lebih tata cara di jalannya lebih jelek dari mereka gitu. Ya. Bahkan kok ya mobil aja mau masuk ke bengkel atau ke SPBU itu kan melewati trotoar. Betul. Ada orang jalan di trotoar itu kebetulan mau melewati jalur yang akan dia masuki. Mobil ini berhenti loh. Bukan orangnya yang berhenti, mobilnya yang berhenti. Mobil itu berhenti, dia dengan sabar nunggu orang ini jalan selesai baru dia masuk. Kemudian lampu merah, perempatan lampu merah itu di Jepang tuh banyak banget perempatan lampu merah. Simple, nggak kayak di sini. Ini sama ini sama ini, bulat, ya kan? Benar. Mereka itu cuman kalau dari A ke B sini, ini C dan D. Kalau A hijau, B hijau. Entah dia mau ke C, mau ke D, dia akan berhenti di tengah dulu. Ini yang ini ngasih jalan baru jalan. Begitu juga kalau belok kiri. Ya kan? Belok kiri di sana juga beberapa jalan itu belok kiri, belok langsung. Kalau di Indonesia, belok kiri, belok langsung, itu ada jalur sepeda yang bisa lurus. Maka diklakson sepedanya. Duing! Kalau di sana mereka berhenti dulu, sepeda lewat, dia baru lewat. Itu. Tapi yang sepeda juga gitu. Kalau belok ya enggak seenaknya. Jadi saling menghargai. Itulah budaya yang harus kita bentuk. Karena itu kan saya sering sekali ngomong, "Duh, ngapain sih kamu banter-banteran dalam kota, itu bukan jalurmu." Iya, benar. Gitu loh, bahaya. Ya, mau banter-banteran cari rute yang kosong. Misalnya kalau di sini mana telocor, nah itu kan sepi. Oh, sekarepmu wis. Rick. Aku punya pandangan gini, Rick. Apa?
Seandainya mereka loh yang tunlupan pakai road bike, dikei poligon Usten wis, sing poligon jengking itu. Ya apa rasanya? Nggak ono sing mancal. Gitu ya? Iya. Berarti mereka itu kan bukan sepedaannya, Rik. Ya mereka cuma Foto cuman banter-banteran mempertunjukkan. ya itu harus mindset repot. Mindset sepedaannya itu. Ya Sampai saya segitu. Ya kita tidak menyalahkan juga. Ya, mereka beli sepeda mahal-mahal kepingin kenceng. Tapi kalau Anda pingin kenceng ya kencanglah pada tempatnya. Ya memang kita perlu akui bahwa kita ini olahraga sepeda di Indonesia ini kurang fasilitasnya tidak ada. Bisa dikatakan tidak ada. Memang. Andai kata ada pun tidak terjangkau. Betul. Kita tidak bisa akses. Iya, Itu ya memang kita nggak bisa salahkan juga. Karena itu ya serba repot ya. Kalau di sana di Jepang itu ada rute-rute cycling. Ya, national route, local route itu ada semua dan itu terdaftar semua. Dan di-maintain. Dan itu view-nya bagus-bagus. Ya, saya memimpikan rute-rute di Jawa Timur, misalnya rute-rute yang dilewatin EJJ itu bisa seperti kayak di Jepang. Impossible. Tak mungkin. Karena untuk bikin markanya itu mahal banget. Jadi sebetulnya bukan masalah hanya marka. Saya dari Osaka ke Kobe itu tidak ada rute sepeda khusus tuh. Jadi saya bercampur dengan kendaraan lain. Gitu ya. Karena itu jalan besar, jalan utama, jalan protokol kan. Tapi ya mereka gitu. Jadi kita bersepeda ya kita tidak membuka barisan jadi 2, 3, enggak 1 ke belakang. Iya. Ya karena saya pernah tinggal di sana, saya pernah bersepeda di sana sebelum-sebelumnya. Jadi pada waktu teman-teman berangkat ke sana rame-rame, ya kita jangan berjajar. Kalau kamu dahului cepat. Oh, I see. Jangan ngobrol begini, kecuali kamu di jalur sepeda. Iya, kecuali di jalur sepeda. Ya, itu silakan mau ngobrol aja. Iya, betul. Tuh. Kemudian kalau overtake mau passing, ya passing aja passing. Bukan passing ecek-ecekan gitu, bukan. Ya, passing. Itu. Terus yang pasti mereka tidak pernah mengambil jalur kendaraan lain. Oh, I see. Itu. Sehingga kendaraan lain pun juga respect ke kita. Saya enggak tahu kalau di Indonesia ini kayak bales-balesan. Iya, betul. Jalurmu tak cukup kuapok, kok tak cukup balik kon. Iya, kalau di Indonesia gitu sih. Nah, itu yang bikin kacau. Nah, terus itu kalau kita lihat dari sepeda, dari sisi olahraga di Jepang memang memiliki suatu fasilitas dan kesadaran untuk itu. Dan menariknya kok Yakob, toko sepeda yang saya datangi ini toko sepeda mentereng. Mentereng. Artinya High end punya. Nggak ada yang jual OSPW. Iya. Nggak ada yang jual seramikan aneh-aneh. Kalau di sana kalau misalnya mau beli yang seramik atau yang aneh-aneh gitu, memang ada toko khususnya untuk performance. Iya. Tapi toko-toko sepeda di sana enggak kayak di sini. Iya. Beda. Dan semua orang yang ada di dalam toko itu, jadi pegawainya, itu paham speknya satu-satu. Sampai gitu ya? Iya. Mereka betul-betul paham. Jadi waktu itu saya ngeliat Bianchi. Iya. Saya ngeliat frame ini kelebihannya apa dibandingkan yang ini. Oh, dia jelasin satu-satu. Itu. Teman saya ngeliat-liat Brompton juga gitu. Brompton yang carbon fork yang untuk gravel itu ada di sana dipajang. Ya gitu. Ini apa kelebihan? Oh, ini tire clearance-nya sekian, riding feeling-nya kira-kira seperti ini. Betul. Dan menariknya, staff-nya juga bersepeda di sana. Itu yang penting. Ya. Itu ya. Terus kalau harga part di sana dan di sini ya kurang lebih. Relatif ya. Istimewa karena itu kan kalau spare part di sana dominasi kan Shimano semua. Harga rantai itu hampir sama. Oh ya. Iya sih. Mendunia. Nah, terus kalau aparel di sana ya mirip-mirip di sini. Ya itu selera ya. Selera, tapi kalau Anda ke daerah tertentu yang memiliki national route yang bagus, maka di situ pasti ada toko yang menjual pernik-pernik jersey, aparel sepeda yang limited hanya ada di daerah itu. Oh. Benar. Itu jadi ada keunikan tersendiri. Itu. Ya, itu. Oke.
Sekarang sepeda sebagai sarana transportasi. Itu yang lebih penting. Kalau di sini orang lihat, MTB lama-lama gitu kan. Terus sepeda lipat, ya kan. Terus sepeda-sepeda nggak ada yang mau pakai kayak Polygon Lovina, itu nggak ada. Model-model itu nggak ada yang Polygon mau. Lovina, Kalau di sini, ya toh, dianggap nanti yang bapak pakai itu dianggap bencong. Iya, betul. Bahkan sepeda yang dibeli biasa-biasa untuk transportasi bingung di-upgrade. Ya, kalau di sana enggak. Jadi di Jepang itu ada satu jenis sepeda di mana hampir semua rumah pasti terparkir satu. Setiap rumah tangga ada satu. Ada satu. Hampir setiap rumah tangga itu ada satu. Apa namanya itu, Rick? Itu sepeda itu namanya Mamachari. 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 Jadi Mamachari itu, ya dimaksud Mamachari di sini adalah sepeda yang lengkung gitu, sepeda cewek, sepeda cewek. Ya kayak sepeda jengki lah ya. Bukan sepeda jengki. Oh ya sepeda tapi melengkung gitu melengkung gini, kayak sepeda mini yang ada keranjangnya itu loh. Iya, kayak gitu. Iya. Terus ya dengan ban 700C atau ban 26 atau 27,5, bentuknya seperti itu. Remnya sederhana, pakai masih pakai rim brake, kemudian rem belakangnya pakai trommel. Udah seperti itu, ada keranjang, ada boncengan. Nah itu, dan memang digunakan untuk pergi mengantar anak sekolah, pergi ke kantor, belanja, mengantar barang. Nah, itu namanya Mamachari. Nah di tahun 93 Mamachari ini sudah berupa e-bike. 93 sudah di e-bike. Sudah. Dan pedal assist loh ya. Kamu aja di sini e-bike aja masih dijadikan polemik, Rick. Nah ya. Di sana tuh e-bike sudah 93. EJJ all bike loh sekarang open. Oh iya. Nanti tahun 2026 ini. Berarti all bike. Berarti kalau ada Mbak Mamachari boleh ikut. Boleh. Mamachari E-bike. Boleh. Tapi harus gonceng anak 2 depan belakang. Ya gak apa-apa sambil wisata, Rick. Tanggal 2 sampai tanggal 8 Februari. Jadi Mama ini itu berupa e-bike dan dia adalah pedal assist. Oh, pedal assist ya. Pedal assist. Jadi yang dimaksud e-bike di sini di Jepang semua e-bike itu adalah pedal assist, bukan harus pedal assist. Harus pedal assist, harus dipancal. Harus dipancal baru dia power masuk. Bukan digas. Bukan. Kalau digas meskipun ada pedalnya itu namanya moped. Skuter listrik. Moped. Yes. Dan itu hampir tidak ada di Jepang. Tuh. Kemudian ya intinya gini Yakob, di sana itu sepeda itu mengalahkan apapun populasinya. Gila. Tempat parkir sepeda, basement ada. Tempat parkir sepeda itu di mall. Itu berjajar. Kita tinggal naikkan sepedanya. Kita kunci ceklak gini, kita masukkan koinnya selesai. 100 yen, 200 yen. Nggak nyangka, saya benar nggak nyangka dari ceritamu. Ternyata negara superpower itu masih menghargai roda 2. Iya. Bukan menghargai roda 2 aja kok. Sampai menghargai pejalan kaki. Gitu loh. Tuh. Kemudian itu dari sisi jadi Mamachari ini itu ada mereknya Panasonic, ada entah banyak. Toyota macam-macam. Yamaha. Keren. Harganya kisaran berapa? 10 jutaan? Nggak nyampe. Ya. Itu Mamachari. Nah, bahkan saya melihat ada Toyota itu membuat cargo bike. Wah. Cargo e-bike. Jadi cargo e-bike. Jadi mesinnya pakai mesin Shimano EP8 kalau nggak salah. Betul. Itu roda di depannya 2. Ukuran 24, disc brake. Belakang rodanya 2, kanan kiri gini, dia kotak gini. Kalau Yakob mungkin pernah lihat kalau orang-orang di mall bawa geledekan yang untuk angkat barang itu loh, yang dari plastik biru. Itu bisa naik atasnya itu plus barang. Itu pedal assist semua. Luar biasa. Nah, itulah
sepeda kalau di sana sebagai sarana transportasi. Iya, Jadi itu mereka yang jauh lebih dan penting. sepeda yang mereka pakai sebagai sarana transportasi salah satunya juga sepeda hybrid. Iya. Sepeda hybrid jadi bentuknya kayak road bike, Iya. tapi dia flat bar, bannya pakai ban 32, ban 35 segitu dan profilnya memang agak kasar. Iya. Bukan kasar kayak off-road ya, bukan, tapi ada banyak guratan-guratan. Iya. Ya ban-ban all season, kemudian dia jauh dari kata ringan-ringanan, jauh dari kata contohnya kayak apa yang saya lihat itu ada satu merek Colnago, saya lupa Colnago apa itu, alloy, ya Colnago. Grup setnya tahu apa? Tourney. Colnago tapi Tourney. Tourney. Loh, itu loh ndak ya mereka itu ndak ada mencibir-cibir punyakmu begini, punyakmu ndak kayak gitu. Ya, jadi level mereka itu bawa sepeda ya untuk alat transportasi, Ya. apapun mereknya. Ya, apapun mereknya sebagai alat transportasi, dan andai kata mereka mendedikasikan sepeda sebagai alat olahraga, ya sudah sebagai alat olahraga. Ya kalau ada orang Indonesia yang berani pegoretinya dikasih Boncengan. pegoretinya misalnya dijadikan dikasih grup set apa itu Tourney. sensa gitu, ayo silakan. Ya, tapi di sana ya kalau kita bilang apakah ada sepeda-sepeda eksotis? Ada banyak. Ya, Tapi gitu mereka makainya nggak sampai arogan kayak di sini. Iya. Itu. Ya, semoga kita bisa menjadi lebih baik lah dengan Ya belajar dari budaya lain ya. Yang memang yang membuat saya heran itu loh, ya Jepang loh, negara superpower, Rick. Mereka loh lah mau beli mobil ya bisa loh, Rick. Mobil di sana, kok nggak kayak orang Indonesia. Ya. Kalau orang Indonesia dengar mesinnya cuman 800 cc, Iya. motor Motor iya. ya kan? Iya. Kalau di sana yang populer adalah K-car. Malah yang 800 K-car itu di bawah 1000 cc. di bawah 1000 cc. Itu populasinya ngeri, banyak. Kok mbak Suzuki Carry lah. Dan satu hal lagi, nggak ada yang penapotnya wong, nggak ada. Sepeda motor kayak PCX itu ada di sana. Scoopy ada, Mio kayak gitu-gitu banyak. Tapi satu pun nggak ada yang wong, brong-brongan nggak ada. Dan semua lampunya bekerja. Dan orang sana mau nggak pakai helm pasti. Iya. Sadar pakai helm. Dan kalau ada kereta api berhenti. Lampu merah berhenti. Dan mereka berhenti di garisnya, bukan melanggar markanya. Iya, betul. Jadi zebra cross itu kosong. Itu. Nah, itu tentang culture-nya mereka. Kemudian kalau pusat industri sepeda di Jepang berada di Sakai. Jadi manufakturnya Shimano itu juga di Sakai. Di Sakai Osaka itu ada manufakturnya Shimano, kemudian ada museum sepedanya Shimano, kemudian ada seperti park gitu ya, seperti taman gitu. Itu dibuat replika dari sepeda-sepeda yang tahun 1700-1800 yang masih disurung-surung. Itu dibuat replikanya, kita bisa coba. Ngerasain evolusinya sepeda gitu. Nah terus ya, luar biasa. kita sekarang bicara rute yang saya jalani. Iya, betul. Oke. Ada 2 rute utama sih yang saya jalani kali ini. Iya. Ya memang yang pertama adalah Shimanami Kaido. Jadi kalau Anda browsing Shimanami Kaido itu apa ya? Itu Shimanami Kaido itu dimulai dari kita start dari kota namanya Onomichi. Onomichi itu kota pelabuhan. Kemudian kita finish itu di pulau namanya Imabari. Panjang rute ini adalah 80 kiloan. 80 km. 80 km dengan gradien-gradien yang kira-kira rata-rata ada yang 9, ada yang 7, ada yang cuma 5, 3 itu ada. Tapi setiap kali kita mau naik ke jembatan, itu kan disambung oleh jembatan. Ada 6 jembatan yang harus kita naiki. Dan itu jembatannya bagus-bagus dan
uniknya jalur sepeda. Jadi jalur roda 2 dan roda 4 itu sudah dipisah. Ya. Tidak menggunakan akses masuk yang sama ke jembatan itu. Tapi antara sepeda goes dengan sepeda motor, begitu Anda belok, kemudian ada section tertentu itu dipisah lagi. Sepeda motor jalurnya beda, sepeda goes jalurnya beda. Sampai dibagi seperti itu. Nah, Shimanami Kaido ini itu rute yang sebetulnya termasuk di bawah ada namanya Japan National Route. Tapi biasanya kalau Anda jalan di situ, Anda bisa browsing, cari image-nya, itu atas itu ada logo Japan National Route, kemudian bawahnya itu misalnya Shimanami Kaido, gambar Shimanami Kaido. Nah, saya bersepeda waktu itu kita mulai dari Onomichi. Waktu pagi kita rencana itu kita start jam 6, jam 7 pagi. Ternyata waktu kita bangun tidur hujan deras. Oke. Waduh, ini hujan deras. Iya. Dah, kita tunggu agak reda. Oke. Akhirnya kita mundur sampai 7:30. Oke. 7:30, gerimis, deras. Dah, mundurin lagi. Akhirnya kita bikin lama-lama, kalau kita nuruti hujan ini, nggak jalan kita. Ya udah, jalan. Putuskan kita jalan, pakai jas hujan macam-macam, turun kita. Jalan. Turun jalan, hujan-hujan itu. Hujan, gerimisnya cukup itu. Menarik. Itu kita keluar dari hotel kira-kira jam 10. Jam 10, oke. Jam 10. Ya. Nah, kemudian dari situ kita melewati satu areal kayak pasar gitu. Kayak pasar di sana itu panjang dan itu tertutup. Atasnya itu ada kanopinya semua dan tidak becek, tidak bau dan tertib rapi. Nah, karena kita di hotel itu tidak ada sarapan, bakery sudah buka. Kopi sudah ada. Berhentilah ngopi, makan, ya kan, isi perut. Alhasil, ya karena ada ibu-ibu, tahu sendirilah ibu-ibu, kita efektif bergerak lagi itu kira-kira 45 menit kemudian. Lama kan? Nah, berarti sudah jam berapa? Jam 11-an? Oke. Jam 11-an kita gerak lagi, udah pelan-pelan nunggu jadwal ferry, karena kita harus nyebrang pakai ferry ke Pulau Imabari atau apa. Itu akhirnya kita nyebrang, kita bayar kira-kira. Jadi kapal penyeberangan ini adalah kapal feri yang isinya sepeda, tok, nggak ada lain. Pesepeda dan pejalan kaki. Itu. Menarik. Nah, terus kita sampai di pulau pertama, udah kita jalani aja. Itu ada marka warnanya biru. Blue line itu. Kita ikuti blue line itu, kita sampai ke ending rutenya. Pasti finish. Nggak bakal kesasar ya? Nggak bakal nyasar. Ya tapi ada drama-dramanya. Ya. Kan itu hujan, berhenti. Hujan, berhenti, hujan. Jalan tuh basah. Betul. Basah sekali. Beletok kan? Nggak ada beletok. Beletok itu apa? Itu satu. Luar biasa ya. Kedua, biasanya kalau kita bersepeda di sini, hujan atau habis hujan, jalan masih basah. Kita jalan agak kencang, kecepatan kira-kira 25 km per jam. Itu kan jibrat dari depan, jibrat dari belakang. Ya mungkin kalau dari belakang nggak terlalu parah karena kita pakai saddlebag. Tapi saddlebag kita dulu bersih. Kok bisa ya, Rick ya? Sepeda kita lu bersih. Setelah kering pun dibersih. Apa ada yang beda ya? Aspal yang beda. Aspalnya ya. Jadi aspal di sana itu kasar. Nggak mengkilat kayak di sini. Jadi kalau di sana hujan, aspalnya ya tetap nggak mengkilat. Sehingga nggak ada cipratan ya. Air itu langsung masuk ke bawah. Benar, poros ya. Terus hampir tidak ada genangan. Luar biasa. Tidak ada genangan. Tidak ada genangan. Sama sekali. Hampir kata sama sekali tidak ada genangan.
Di atas jembatan tidak ada, di jalan yang hitungannya jalan kecil lah. Jalur sepeda. Walaupun jalur sepeda ya. Iya, tidak ada sepele jalur sepeda. Jalur sepeda. Itu kan jalur yang nyempil kan. Iya. Nggak ada lubang. Iya. Nggak ada. Kalau di Tunjungan lo, Rik, jalur sepeda lo, Rik, got. Nah, terus buat apa dibuat jalur sepeda? Nanti kita masih keblok, masuk dan tambah bahaya. Nah, apalagi kalau di sana kan jalur sepeda dibuat lari. Tapi kalau di Jepang, orang lari itu di taman. Orang lari di taman ya, tamannya gede-gede. Benar. Itu ada jogging tracknya apa macam-macam. Bahkan tepian sungai itu dibuat rute. Oke. Ya, kita sambung lagi. Ya. Ini saya akan mulai masuk ke drama-dramanya. Ya. Jadi begitu kita turun dari jembatan pertama, jadi di pulau kedua. Di pulau kedua itu kita ada satu kafe, kata pemberhentian lah. Itu terkenal dengan kue mochi. Kue mochinya itu isinya jeruk. Jeruk utuh dalamnya dan lemon. Nah, pulau ini unik banget. Biasanya kalau kita ngelihat, kalau di Indonesia kita ngelihat orang nanam jeruk atau lemon di mana? Pegunungan kan? Pegunungan. Ini enggak, tepi laut. Tanahnya memang beda. Jadi ini laut. Ini jalan kita kira-kira 20 berapa ya? Kira-kira 20 meter lah. Langsung kebun jeruk. Kebun jeruk. Dan itu signature-nya daerah itu. Aneh ya. Apakah jeruknya itu menyerap air laut? Dan, Yakob, jangan salah. Lemonnya, kalau kita lihat lemon-lemon di Indonesia ini kan lonjong-lonjong kecil-kecil. Kecil-kecil. Ya. Di sana, 1,5 bogem saya ini. Gede-gede. Paling kecil 1 bogem. Dan bentuknya bulat, kayak jeruk biasa. Tapi warnanya kuning lemon. Luar biasa. Dan enak banget. Tuh. Nah, ini sekarang kita terlena di sana, berhentinya lama lagi. Nah, jalan lagi. Jalan lagi, naik jembatan kedua, terus begitu sampai akhirnya kita ada berhenti di satu gelato. Gelatonya. Jadi kalau kita bisa gelato itu biasanya itu tutup jam 2 siang. Jadi orang Jepang itu kayak enggak butuh customer. Mau tutup aja dia. Jam 2 siang atau jam 3 ini tutup. Tapi hari itu kita sampai sana itu jam 4. Dia masih buka. Ngasih buka, Rik. Masih buka. Oh, masih buka ya. Masih buka. Ya, saya ngeliat. Loh, gelatonya buka. Mampir enggak? Mampir. Makanlah gelato kita. Adem-adem itu temperatur 15 derajat. Makan gelato. Hujan-hujan makan gelato. Enak, seger. Sudah makan gelato, kita jalan lagi. Terus jalan sampai ke pulau kelima. Pulau kelima pulau keempat atau pulau kelima ya? Saya lupa. Itu ada Cafe Via. Di Cafe Via ini kebetulan waktu itu ownernya ada di tempat. Jadi kita beli, yaitu jersey yang limited hanya ada di situ. Saya beli buff, gambarnya lemon gitu, ada gambar jembatannya itu. Terus ada yang bilang, ada yang beli kaos kaki, tulisannya kaos kaki sepeda untuk cycling. Shimano Mikaido gitu, gambar jembatan. Ada yang beli jersey, ada yang beli apa macam-macam. Ownernya paket, kita dari Indonesia, goes hujan-hujan. Hah? Takjub mereka. Ngelihat fisiknya orang Indonesia itu mereka takjub. Orang Jepang enggak ada yang hujan-hujan, kita hujan-hujan. Iya, betul. Asli, dia enggak tahu kalau kita kepekso. Iya, betul, kepekso karena. Nah, dari situ, itu kan sudah mulai sore sampai jam 5. Jam 5 kita masih sisa kira-kira 30 km. Nah, kalau di sana jam 4 itu sudah mulai sunset. Jam Betul, akhirnya kena gelap deh. Jam 6 itu kita masih kurang 20 km lagi. Akhirnya kita memutuskan untuk review badan di
Kombini. Kombini itu kayak di Indonesia ya minimarket. Review badan. Review badan. Nge-review badan. Oh, review. Alias golek makanan. Ya. Masuklah ke Lawson. Waktu itu ketemunya Lawson. Lawson ya. Masuk Lawson itu kayak masuk restoran Jepang. Oh. Semua makanan tuh ada dan harganya murah-murah. Bayangin makan nasi katsu segini, porsi gede, dagingnya tebel-tebel penuh, masih ada telurnya, masih macam-macam. 600 yen, jadi 60.000. Iya. Kalau kita jam 7-an itu udah di sale 50%. Beli telur, minuman, apa macam-macam di situ ada semua lengkap. Udah, nah inilah drama mulai. Karena gelap. Gelap, kita cuma mengandalkan lampu sepeda. Nah, begitu gelap, oke, akhirnya kita kan harus sampai di penginapan itu targetnya jam 8. Karena yang punya hostel ini, dia hanya mau menunggu sampai jam 8 malam. Waduh, ini kita nggak mungkin karena ada yang nggak bisa kenceng. Yang bisa kenceng cuman saya. Bukan, Pram harus ngawal istrinya kan. Linda. Nah, cuman saya, Linda juga enggak terlalu yang kuat itu masih bisa ibaratnya bisa tarik-tarian lah. Itu cuman saya sama Ica. Iya betul. Akhirnya si Pram mutusin, dah gini aja Rik, kamu sama Ica jalan duluan, yang bisa kencek-kencek duluan deh. Upayakan sebelum jam 8 kamu sudah sampai sana. Iya betul, untuk ngasih tahu ya. Oke. Saya berangkat. Karena ngejar waktu, ransel saya ketinggalan. Backpack saya ketinggalan di depannya supermarket. Saya nyadarnya itu 2 kilometer kemudian. Balik lagi? Nggak. Kenapa saya tidak kembali? Karena sudah di tanjakan. Oh. Karena tidak jauh dari itu nanjak jalannya. Iya, terus? Gradiennya 6, cukup panjang. Oh iya. Nah, terus udah kita nelpon. Nelpon ke rombongan kedua. Oh, tasku ketinggalan gini. Oh ya, balik tak ambil. Di mana di sini? Oh iya, diambil ada. Dia bawa, dia ngejar. Nggak ketemu saya. Saya menunggu, nggak ketemu mereka. Loh, ya toh? Iya. Nah, drama temenan. Drama ini. Drama. Terus perasaan sudah nggak enak, Pak Yakob. Iya. Ini kita nunggu di atas setengah jam. Iya. Nggak mungkin ini setengah jam. Kita turun, saya turun. Ica sama istri saya, udah tunggu di sini aja. Saya turun. Sendiri turun. Kok di sebelah kanan, kan turun kan jalurnya sama, tetap rute sepeda itu. Kok ada papan ini kecil. Ternyata. Saya balik lihat gini. Kurang ajar. Mau naik jembatannya belok sini. Belok ke kiri. Sing salah sapa lah ngono? Ya, saya yang salah. Yang naruh plang. Plang cemilik. Kecil. Masa penunjuknya cuma segini? Iya makanya lebarnya. itu. Iya. Waduh, ya mungkin karena kita sendiri juga enggak was-was. Karena apa? Sudah gelap. Dan kita konsentrasinya di kepala dalam mengejar. Iya. Nah, saya angkat handphone saya gini. Kan pakai eSIM. eSIM-nya error. Wah. Jadi saya nggak bisa nelpon ke atas. Wes drama mana ya wes? Mau nggak mau saya gos nanjak lagi ke atas. Double. Nanjak ke atas. Manggil. Jalan. Salah jalan, turun. Itu malam-malam turunan apa nggak bayar? Enggak, ada lubang kok. Nggak ada lubang ya? Ada lubang. Terus penerangan juga oke ya? Enggak, hampir enggak. Karena itu jalan kecil kan, di desa. Penerangannya minim, tapi jalan itu halus. Karena dan nggak ada lubang ya. Mata kucing itu banyak. Iya, apa? Mata kucing. Mata kucing banyak. Iya. Dan juga kan, saya kebetulan pakai lampu yang cukup mumpuni lah. Iya. Yang penting jangan ada banyak lubang, Rik. Ya. Akhirnya kita belok. Wah, berarti ya udah kita kejar grup ini. Iya. Saya tarik lari 30. Beneran ketemu mereka? Hah? Ketemu? Enggak ketemu. Mereka masih jauh di belakang. Saya ngelihat marka ini karena kan
Garmin kita nggak fungsi di sana. Iya, betul. Karena Garmin kalau kelas-kelas 530, 830 itu nggak ada peta Jepang. Iya. Jadi kita mesti beli petanya. Nah, kita nggak beli. Itu, waduh, udah pokoknya ikuti Blue Line, ikuti Blue Line, bulan sampai kita awas banget ngelihat tanda-tanda, pelang-pelang itu kita liatin. Akhirnya karena nanjak itu udah habis-habis, panjang tanjakan. Tanjakan 7 km nanjak, 8 km nanjak. Podo ambek ke Cimory itu berarti. Iya. Wih, ini kok gak ketemu. Kita berhenti sebentar minum. Ini kalau nggak ketemu karena dua. Kemungkinannya cuma dua. Mereka yang nyasar atau kita yang nyasar. Iya, betul. Terus jalan lagi, pas turunan agak santai kan. Saya bisa ngatur napas apa semua. Ngeliat markanya. Loh, memang biru. Tapi ada signage kecil di tengahnya. Kok line-nya merah? Iya. Saya ingat mati kita. Mana itu artinya? Line merah ini untuk yang advance. Untuk yang advance. Jadi banyak nanjaknya memang. Iya. Nanjak. Nah saya ini kalau tanjakan kan jelek. Ya tapi mau nggak mau tarik terus. Angin gede lagi. Jadi datar tapi anginnya gede. Podoe goro. Itu heart rate 160, 170, 160, 170, 170. Malam lagi. Malam. Terus akhirnya mendekati jembatan terakhir. Waktu mau kita kan naik jembatan gini kan harus nanjak itu memang. Yeah. Karena jembatannya tinggi. Yeah. Nanjak, kaki saya sudah mulai nyel. Wah ini tanda-tanda kram ini. Yeah. Saya bilang ke istri saya sama Ica, udah duluan tinggal. Kamu ikuti garis ini sampai. Ntar lagi jembatan. Aku tak break sebentar. Jadi saya turun, intensity saya turunin, pelan. Oh udah enak lagi, hajar lagi. Tahu dramanya apa? Ketemu mereka di atas jembatan. Oh mereka sudah sampai? Iya. Oh, mereka nggak lewat jalurmu berarti? Enggak. Lah mereka kok lebih tahu, Rik? Itu tebak-tebakan. Oh, tebak-tebakan. Tapi herannya ya, ada berapa jalur tapi menujunya ke sama ya, Rik ya? Luar biasa ya. Jadi dramanya itu dua. Kalau saya dramanya dua kok ya kok. Saya nyasar sendirian. Iya betul. Jadi ada jalan kecil, mereka belok langsung. Saya ini harus putar balik dulu sebentar. Saya tidak ngelihat kalau mereka belok karena ketutupan mobil. Saya cuma ngelihat kan memang ada orang bersepeda 4 orang di depan. Warna jaketnya mirip. Tak kira mereka, saya kejar. Nggak tahunya mereka itu speednya 35-40. Road bike. Ya, saya ngejar. Kejar. Ya, nggak dapat. Saya kejar terus. Saya semula bertanya, ini tidak mungkin kecepatan mereka bisa segini, tidak mungkin. Saya lari itu 40, 38, 40. Tidak mungkin. Tidak lama, handphone saya bunyi. Bisa nih bro, kamu di mana? Loh, lah kamu di mana? Aku karu, aku di Jepang tapi bu. Aku akhirnya, udah gini aja, kamu Sherlock. Dia Sherlock. Ternyata saya bablas 4 km. 4 km lah untuk tanjakan ya lumayan. Rik. Oh enggak, flat. Ya, tapi flat, cuma angin. Ya cuma ya lumayan. Rik. Akhirnya putar balik. Oh alah, ternyata belok. Ya. Udah nyusul naik, memanjak terus sampai di atas jembatan udah gabung lagi. Nah, terus Yakob nyambung ke yang tadi ketemu dengan rombongan pelan di jembatan itu. Mereka ternyata di sana sudah 15 menit. Wih, lebih cepat. 15 menit. Jadi saya mikir, loh, berarti kecepatan kita ini gila loh. Iya, betul. Sampai kita nunggu setengah jam. Iya. Dengan rute yang lebih berat. Iya. Kepeksa soalnya ini. Iya.
Kepeksa. Kalau enggak gitu keleleran soalnya. Iya. Mau tidur di mana? Jadi tenaganya mau enggak mau Wah, edan-edanan. Iya. Nah, kepeksa. setelah itu kita Google Map, akhirnya kita sampai Iya. jam 8 lewat sedikit. Iya. Udah itu bahkan menuju ke penginapan Iya. itu nanjak. nanjak lagi. Iya. Dah sampai ternyata. Jadi yang punya jadi penginapan itu modelnya kayak hostel, kayak asrama gitu. Iya. Jadi satu kamar itu isi 6 orang, isi 8 orang gitu. Kita booking seperti itu. Per orang kira-kira 500.000. Iya. Itu di sana ada mesin cuci, air panas, apa semua ada, disiapin. Yang punya itu, yang punya penginapan itu, yang nemui kita malam itu ternyata salah satu legend cyclistnya Jepang. Luar biasa. Nah, Luar biasa. kita minta maaf ke dia, maaf ya kita terlambat, karena bagi orang Jepang tuh waktu itu kan mereka sangat on time. Jadi kalau kita terlambat ya, meskipun dia menunggu, kita harus minta maaf. Tapi amazingnya mereka mengatakan, selama kamu enjoy cyclingmu, enjoy rute ini, berarti tidak masalah. Ya, berarti memang dia memahami bahwa passionnya dia memahami bahwa sehari ini hujan. Iya, Dan memang seharian itu hujan. Iya. Dan mereka kita bisa kita bilang jam 8 kita sampai sana, dan jam 8 lewat sedikit lah. Iya. Itu kita sampai sana betulan. Iya, betul. Begitu kita masukin kan disuruh, sepedamu masukin ke dalam, kita masukin di dalam. Iya. Dia itu punya satu ruangan kira-kira 12 kali 12 meter. Iya. Itu galeri sepedanya dia. Semua sepeda itu jauh dari kata mewah. Semua sepeda itu adalah sepeda yang mengutamakan fungsional. Ya, function, praktikal. Dan ternyata dia ini sudah naik sepeda tandem bersama istrinya touring di Afrika sejauh 74.000 kilometer. 74.000, EJJ 1.500, kano. Berdua sama istrinya, naik tandem. Ya, itulah. Nah, terus dia ada road bike, ada apa? Nah ya road bike-nya betul-betul klasik dan dia menjaga. Dia memang passionate tentang sepeda mulai kecil. Makanya itu. Nah, ternyata dia ini salah satu orang yang mengembangkan rute Shimanami Kaido. Oh, konsultan. Pengembangnya, yang membantu merancang sistem. Itu. Luar biasa berarti ya. Ya orang ini ya, luar biasa. Adanya saya lupa namanya siapa ya. Iya. Rick, sebentar ya, aku tak ganti baterai ya. Oke, lanjut Rick, gimana? Ya, siapa namanya tadi itu? Arsitekturnya itu? Kasunari. Ya. Dia berarti orangnya itu sangat berjasa ya, Rick. Itu ternyata saya local legend mungkin ya, local legend. Bukan local legend aja, yang national legend kalau itu. Maksudnya karena dia itu mengetahui budaya di sana, rute-rute di sana, akhirnya dia. Dan dia menjadi dia dulu asalnya itu kan kerja di Taiwan sebagai guru bahasa. Oh, ini namanya Kasunari Utsunomiya. Oh, Kasunari. Dia termasuk cyclist yang dinotable oleh negara. Dan dia salah satu dewan yang mengembangkan Shimanami Kaido. Dan dia sudah berpengalaman menjadi tour guide, cycling tour guide untuk Shimanami Kaido itu selama 10 tahun. Profesional. Dan dia memiliki hostel itu. Luar biasa. Hidupnya di cycling, bisnisnya di cycling. Ya mungkin viewer kita check out dari hotel, dari penginapan itu, tahu kayak kok. Pagi dia ada di situ, tidak ada di situ.
Paginya Jadi kemana dia hanya memberitahu besok kamu keluar lewat pintu ini akan otomatis mengunci. Ya, Udah, gitu aja. otomatis mengunci. Ya. Dan dia enggak ada orang yang jaga apa enggak ada. Iya. Coba kalau di sini. Wah, wes. Resik. Iya bener. Jadi kita keluar dari sana, kita rapiin semua, bersih, sudah, ya kita keluar. Udah. Itu. Luar biasa. Nah, Ya. terus rute kedua. Rute kedua ini saya ke Shirahige. Apa itu? Shirahige Shrine. Itu salah satu kuil Shinto yang ada torii gate-nya di danau. Torii gate-nya itu di tengah danau, hampir di tengah danau. Itu kalau Anda lihat, Anda mungkin bisa search itu Biwako atau Lake Biwa, Danau Biwa. Iya. Danau Biwa ini kalau ada loop penuh itu bisa 200 km. 200 km lumayan, ya. Dapat Dan fondo. kalau Anda mau ngelup Lake Biwa ini, Anda harus disarankan dimulai dari sisi timurnya ke sisi barat, jadi counterclockwise. Iya. Itu. Jadi Counterclockwise. danau ini akan selalu berada di sisi kiri. Iya. Nah, kalau Anda menginap di Kyoto, maka ada dua cara untuk mencapai ke sana. Anda goes. Itu kalau Anda goes, itu ada beberapa daerah tanjakan hutan. Bagus, dan tanjakannya itu kayak nongko jajar. Panjang gitu. Panjang tapi landai. Landai. Ya, terus bahkan tidak terasa kalau kita sudah nanjak itu 13, gradien 13. Tidak terasa loh. Kita tidak menyadari karena kita digiring. Jadi mereka bikin tanjakan itu digiring. Yeah. Jadi mulai dari flat ya, 0, 1, panjang. Betul. 3, 2, 3, panjang, berkilo-kilo. 4, 5, 6 itu panjang, berkilo-kilo. Terus sampai akhirnya 13, itu pendek. Luar biasa. Jadi saya sampai kalau saya enggak ngelihat Garmin waktu itu. Enggak tahu. Kalau itu saya sudah masuk 13%. Nah, iya. Gear belum habis, saya masih santai, masih bisa ngobrol. Kalau di Limseng di Moro duduk, Itu. Sembuh. Rata-rata tanjakan di Jepang seperti itu. Ya. Karena apa? Di sana banyak kei-car. Ya. Itu. Jadi yang butuh klunuk-klunuk, tapi konstan. Itu. Gitu. Nah, terus turunannya juga landai, ditata bagus. Bagus. Tapi kalau Anda di sana goesnya banter-banteran, rugi ya. Karena apa? Kapan lagi Anda menikmati goes bisa toleh dengan kecepatan menengah. Betul. Hampir tidak menyentuh rem. Nah, mungkin nanti kalau misalnya yang di Malang Century Ride yang banter-banterannya rugi nanti. Tapi ya terserah lah. Itu. Nah, saya ke sana itu melewati tanjakan itu, kemudian memang saya kalau ini rutenya memang tidak ngikutin national route-nya yang seharusnya. Jadi saya goes dari Kyoto menuju ke kota Otsu. Dari Otsu baru naik ke utara, itu nyusuri tepiannya Lake Biwa. Jadi Lake Biwa itu ada di sebelah kanan saya. Tapi di titik-titik tertentu itu saya bisa nempel ke danaunya. Jadi ada jalur kecil, itu memang jalur sepeda dan itu ada markanya. Uniknya kalau di Lake Biwa ini, jalur sepeda, karena itu memang bisa dikatakan jalannya halus banget. Dia bagi dua rutenya itu. Jalurnya, rutenya sama, jalurnya dua. Yang sebelah kiri itu bentuknya kayak trotoar, ada pagernya. Itu untuk slow speed cycling dan orang jogging di situ. Yang campur dengan mobil dan sepeda motor itu fast cycling. Gitu. Mulus. Ya itu. Nah,
Cuman kebetulan karena kita nginepnya di Kyoto, jadi kita enggak sempet untuk menuin 200 itu. Iya. Tapi saya berhasil ngambil yang ini sampai di Shirahige Shrine itu, kemudian berapa 2 hari kemudian saya ke kota yang di sisi timurnya. Oh itu bagus banget. Nah, karena ya terus terang kita goes ini ibaratnya kita mau belajar ini gimana caranya. Kita pelajari caranya, akhirnya sekarang sudah tahu formatnya. Ya kalau ada rezeki, semoga ada rezeki lagi. Saya mau ulangi lagi rute yang sama, tapi lebih serius lagi. Serius lagi. Ya. Lebih diresapi, karena dari ceritamu aja memang menarik. Ya. Terus? Nah terus rute di sana itu sebetulnya kalau kita mau rute yang betul enak nyenengin itu memang ya step by step jalannya. Iya memang. Ya. Tuh. Nah kemudian kalau kita recovery ride itu kita goes dalam kota. Di Kyoto itu ada satu sungai, Kamo River. Kamo River itu kita bisa susuri mulai dari utara ke selatan. Itu jadi sepanjang sungai itu kita bisa 10-15 kilo membelah kota Kyoto itu. Itu kita enggak ketemu traffic light. Enggak ketemu traffic light, enak. Jadi memang betul-betul rute sepeda itu. Rute sepeda orang jogging, orang jalan-jalan, orang duduk-duduk di situ. Kanan kiri jembatan. Kanan kiri sungai. Tuh, kemudian setelah itu kita goes lagi ke Nara. Nara. Ke Nara, kalau Nara itu banyak rolling-rolling, jalannya lebar, bagus. Nyenengin. Jadi pengalaman goes yang bisa dikatakan menyenangkan karena apa? Kita enggak was-was kalau goes. Ya semoga ini nanti bisa menginspirasi untuk tahun 2026 itu kita mau sepedaan kemana, Rik? Lokalnya sih, Rik. Maksudnya Jawa Timur itu akeh sebetulnya. Rute-rute yang kamu ceritakan itu sebetulnya ada loh, Rik. Ada. Rute-rute yang kamu ceritakan itu sebetulnya di Jawa Timur itu ada. Cuman masalahnya dari Surabaya ke sananya itu loh, Rik. Akses ke sananya itu yang kalau di Jepang itu orang Jepang tuh doyan bikin jalan. Doyan bikin jalan. Nah, itu. Nah, setelah itu kan pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia udah. Wah, kamu pulang ke Indonesia enggak mau minta pulang kamu, Rik? Nah, enggak, tetap pulang. Tetap. Saya enak-enaknya negeri orang. Iya, enakan kasur dewe. Iya. Saya itu sudah di sana itu rada tersiksa. Karena apa? Korok sambel. Oh. Chili powder di sana enggak pedes. Iya, chili powder enggak pedes. Enggak pedes. Masa mau makan wasabi. Iya. Akhirnya pulang Indonesia, goes lagi. Itu yang Koyakop tanyain saya itu. Culture shock ya, Rik ya. Shock beneran ya, Rik ya. Sampai hari ini saya sepedaan itu masih was-was. Jauh banget karena kok kamu was-was, Rik? Tadi pagi itu aja loh perjalanan pulang di Sidoarjo setelah kereta api. Itu padahal di crossing loh, Rik. Kepepet sedan kok tadi. Untung saya nggak jatuh. Waduh. Ya kan? Untung saya pakai handlebar yang gini ya, Rik ya. Jadi kejeduk handlebarnya, bagi saya nggak rugi. Kalau road bike mungkin sudah dengder, gitu, Rik. Itulah kelemahannya di negara kita ini, kesadaran lalu lintasnya rendah. Ya, enggak usah gitu. Justru yang ngenes itu apa tahu Koyakop? Yang melakukan pelanggaran-pelanggaran itu bukan orang yang pendidikannya rendah loh. Orang yang pendidikannya tinggi. Bener. Ironis malah. Pelajar, mahasiswa, kurang pintar apa bisa kuliah kok.
Tapi ironis memang ya. sepeda motoran Indonesia nggak pakai helm, guyonan di tengah jalan. Bener, ironis. Di Indonesia itu memang ironis. Terus yang kelakuannya kalau bawa mobil selintang-selindung malah orang yang punya duit. Betul. Yang punya duit kan kebanyakan orang yang pendidikannya lumayan. Iya. Ya, masa rek naik Mercy, mabuk terus mari gitu nyerondol. Nah, tabrak lari lagi. Kemarin kan banyak sekali di Surabaya tabrak lari. Bapak-bapak ditabrak waktu sepedaan sampai pendarahan otak. Kemudian ada lagi ibu-ibu sama anaknya ditabrak dari belakang sampai mobilnya tidak bisa gerak. Terus yang nabrak lari banyak. Jadi kelemahan Indonesia adalah kesadaran pengendara di jalan. Jadi saling menghargai, hargai pengguna jalan lain. Jadi kayak pejalan kaki, pesepeda itu harus dihargai. Begitu juga yang berjalan kaki dan bersepeda, ya jalanlah pada tempatnya. Jangan ngambil jalur orang lain. Andai kata Anda mau ambil jalur, ya Anda harus sopan gitu loh. Ya, betul. Mereka yang begitu juga sebaliknya, yang bermesin pun juga harus menghargai yang tidak bermesin. Kalau ambil jalur ya harus sopan sama. Kan itu saling menghargai. Jadi menempatkan posisi dirinya kalau dia berada di posisi itu seperti apa. Itu aja sih. Oke. Yes, 1 jam lebih ini nih. Ya. Dongeng. Iya. Cerita di Jepang. Ya. Untuk itulah perlu, karena kita perlu bercermin, berkaca, dan perlu belajar. Ya. Jadi intinya memang Jepang itu negara yang super teratur, super power, tapi ya, super teratur, betul. Super sopan, segalanya super. Ya. Dan orang Jepang itu tidak suka kita berisik. Oh, ya, tidak suka kita berisik ya. Nggak suka. Nggak suka kita berisik. Kita misalnya bercanda dengan wah, nggak suka. Jadi kalau di kendaraan umum atau di kereta api, di subway itu hampir tidak ada dari mereka yang angkat telepon. Oh, gitu ya? Ya, tidak ada yang angkat telepon. Luar biasa. Bahkan di gerbong-gerbong Shinkansen yang saya naik itu ada tulisannya silent car. Silent car. Jadi itu memang gerbong silent, tidak boleh ada telepon. Ya, baiklah, oke lah. Tapi apapun kita kagum ya dengan budaya cycling di Jepang itu. Dan saya harap udah nggak usah muluk-muluk di Indonesia, di Surabaya dulu aja lah budaya cyclingnya diperbaiki yang bagaimana begitu, ya dibuat aman gitu. Soalnya kok ya selama ini kalau kita mau ke luar kota itu mesti musuhnya itu selalu truk gitu loh. Iya, apa enggak bisa dibuatkan satu jalur khusus kah? Ya, bukan. Nah, di sana pun kalau keluar kota juga tidak ada jalur khusus. Makanya. Tapi share the road. Iya, betul. Share the road. Dan memang ya kelemahan Indonesia itu sarana transportasi umumnya tidak jalan. Itu. Kemudian andai kata ada jalan pun, pinter bikinnya, tapi tidak pinter ngerawatnya. Nah, pinter bikin, tidak pinter merawat. Saya punya sedikit was-was, Rick. Dan satu. Apa-apa? Kakean galian. Nah, kakean galian. Wes dibikin api-api. Digeduk lagi. Gitu. Saya cuma gini, Rick. Saya nggak bisa bayangkan, Rick. Tahu kan? Rute-rute JLS itu kan jalannya baru-baru bagus-bagus ya. JLS Malang, JLS Trenggalek, JLS Pacitan itu bagus-bagus, Rick. Ya. Tapi istilahnya rute-rute tersebut itu masih jarang dilewati orang, Rick. Jarang sekali. Ya, sekarang jadi, gini kok. Bayangkan rute JLS Trenggalek itu ya. Aduh, itu seolah-olah kita lewat itu sendiri, Rick. Iya. Sunyi sepi kita sendiri. Lah itulah bertahun-tahun apa gak jebol kabel juga ya coba nanti kalau Koyakop ikut IJJ, coba dilaporkan. Aspalnya sudah bolong apa belum? Mungkin kita ngelewati lagi nanti tahun 2026 mungkin dibalik, Rick. Tadinya kan counter clockwise, mungkin sekarang clockwise. Ya dilihat aja nanti banyak bolongnya enggak? Iya. Atau sudah ngelongkok? Oke, sampai di sini aja. Saya kok ngidam-ngidam sushi ya, Rick ya. Ngomong Jepang. Saya enggak. Saya pengen makan sego pecel.
mangan pecel, nasi padang, soto Betawi, karedok, ketoprak. Oke lah, ini sudah sego sambelan. Ini sudah dinner time juga ya. Ayo kita tutup, Rick, ya. Thank you sharingnya ya, Rick ya. Yuk, ya intinya nikmatilah bersepeda. Yes. Hargailah pengguna jalan lain. Bagi yang bersepeda, hargai yang naik kendaraan motor, jangan ambil jalur motor, jangan mendominasi yang bukan jalurnya. Begitu juga yang jogging, sudah tahu itu jalur sepeda. Kalau lari ya jangan nengah-nengah ngabisin jalur sepedanya. Terus yang bawa kendaraan bermotor, kalau ada pesepeda yang sudah berada di jalurnya, jangan dipotong atau dipepet. Dari tadi saya minum Pocari ini ya sengaja karena memang saya tidak minum kopi lagi, sudah saya stop kopi. Itu ya. Oke guys, sampai di sini saja ya. Sekian, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.